Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran kita, maka kita mengawali dengan berdoa. Semoga anak-anakku sekalian diberikan pemahaman yang luas untuk dapat menerima materi yang diberikan oleh Pak Guru pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang surah Al-Ma'un. Tujuan kita mempelajari materi tentang surah Al-Ma'un yang pertama adalah agar peserta didik dapat membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, agar peserta didik dapat menganalisis kandungan dari surah Al-Ma'un. Baik anak-anakku sekalian, surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un berarti barang yang berguna. Di mana surah Al-Ma'un terdapat pada urutan surah yang ke-107 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah di kota Madinah. Surah Al-Ma'un ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Baik anak-anakku sekalian, kita bersama-sama membaca dan memaknai makna kandungan dari surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil-musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar kita sebagai umat Islam tidak melalaikan agama apalagi meremehkannya. Nah, siapa yang dimaksud oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama? Maka kita akan dapatkan jawabannya pada lafal ayat kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kata menghardik artinya berkata kasar. Ayat ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan pada ayat yang pertama. Maka ciri yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah merupakan anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi, jika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi ia menghardik, membentak atau mengusir anak yatim yang datang kepadanya, berarti ia telah mendustakan agama. Maka agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengasihi dan juga menyayangi anak yatim, bukan menghardiknya. Lalu pada lafal ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Agama Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk senantiasa memperhatikan dan juga menyantuni orang-orang yang tidak punya. Maka tentunya pahala yang besar berupa surga yang penuh dengan kenikmatan yang tentunya dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa menyantuni fakir, miskin, dan juga anak yatim. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang enggan bahkan tidak mau menyantuni orang-orang miskin, berarti dia menolak perintah agama, di mana perbuatan tersebut adalah merupakan ciri yang kedua. Lalu Allah memberinya gelar si pendusta agama. Lalu kemudian pada lafal ayat keempat dan kelima,
fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ciri yang ketiga adalah orang yang melakukan salat di mana yang salat tersebut dikatakan sebagai pendusta agama karena ia melalaikan salatnya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang melalaikan salatnya? Yang pertama adalah menunda-nunda waktu salat sehingga waktunya hampir habis. Yang kedua adalah ketika salat maka pikirannya melayang kemana-mana. Lalu yang ketiga adalah mendirikan salat bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riyah. Kata riyah adalah merupakan melakukan suatu amal perbuatan yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tetapi sebaliknya hanya untuk mengharapkan atau mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang riya tersebut sebagai pendusta agama karena seluruh amalnya hanya untuk kemasyhuran diri dan juga sanjungan pada orang lain. Lalu kemudian pada ayat yang ketujuh, wa yamna'unan ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Ciri yang kelima adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Maka banyak cara untuk membantu orang lain, seperti meminjami buku, pulpen, dan juga penghapus kepada teman. Maka anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai siswa muslim, maka jadilah anak yang suka menolong orang lain. Jangan seperti pendusta agama, mereka enggan menolong orang lain terhadap pendusta agama, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka tentunya kita harus senantiasa menjauhi apa yang dilarang dan juga yang termasuk dalam kategori pendusta agama. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari penjelasan Pak Guru, maka Pak Guru dapat simpulkan surah Al-Ma'un berjumlah 7 ayat, di mana surah Al-Ma'un terdapat pada urutan surah ke-107 di dalam Al-Quran dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah di kota Madinah. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang termasuk pendusta agama. Maka kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menjauhi yang termasuk dalam kategori atau golongan dari pendusta agama. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga tentunya materi yang Pak Guru berikan pada hari ini mengenai surah Al-Ma'un dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran kita mengawali dengan kegiatan pembelajaran dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.